Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljam Sriwijaya pada tahun 2020. Video ini dirancang untuk mempresentasikan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di tempat pengabdian saya di SMA Negeri 2 Penukal Utara, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun materi inti yang dipelajari pada pertemuan kali ini membahas terkait teks editorial, dan dalam pembelajaran ini saya mempergunakan Messenger Facebook sebagai aplikasi yang menjalankan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID ini berlangsung. Pada kegiatan awal, guru melakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama, orientasi. Pada bagian orientasi, guru melakukan salam, menyapa, memimpin doa, dan juga mengecek kehadiran peserta didik. Tahapan kedua adalah apersepsi. Guru memberikan tanya jawab kepada siswa terkait materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Tahapan ketiga, pemberian motivasi. Guru berusaha untuk memaparkan atau mendeskripsikan tujuan pembelajaran. Tahapan keempat, yakni pemberian acuan. Guru berusaha menyampaikan kompetensi dasar yang akan dipelajari beserta indikator pencapaian kompetensi. Setelah itu, guru membagi ke dalam 2 kelompok kecil untuk memperkuat bukti-bukti pada kegiatan awal, maka dihadirkan berbagai macam dokumentasi sebagai berikut. Pemberian salam dan juga sapaan. Siswa dan guru melakukan doa bersama. Guru menanyakan kehadiran, sedangkan siswa menjawab kehadiran. Tanya jawab tentang materi pelajaran sebelumnya. Penyampaian motivasi berupa tujuan, KD, dan juga IPK. Pembagian kelompok kecil atau small group ke dalam 2 bagian kelompok. Sebelum masuk kepada bagian kegiatan inti, guru melakukan suatu tes evaluasi awal atau pretest untuk mengukur kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Guru mempergunakan aplikasi Google Form untuk memuat soal-soal berbentuk 5 soal pilihan ganda dan 4 soal esai yang terdiri atas soal-soal pemahaman tentang kebahasaan dan struktur teks editorial beserta memproduksi teks editorial. Tes awal atau pretest dilakukan di dalam Google Form. Tes awal yang dilakukan siswa dimonitori oleh guru. Tiba saatnya memasuki kegiatan inti. Pada kegiatan ini, guru melakukan suatu strategi pembelajaran, yaitu mempergunakan pendekatan genre dan metode small group atau kelompok kecil. Di dalam pendekatan genre, sintak pertama yang dilalui oleh guru adalah melakukan permodelan. Pada bagian permodelan ini sendiri, terdapat ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, peserta didik dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni kelompok bahasa dan kelompok sastra. Kemudian, peserta didik diminta mengamati ringkasan materi dan contoh teks yang sudah disediakan dalam bentuk handout dan juga akses ke laman blog http://azizfian.blogspot. Setelah mereka mengamati, langkah selanjutnya adalah memberikan pertanyaan terkait ringkasan materi tersebut. Setelah mereka menjawab pertanyaan di LKPD, peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan terkait masalah struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks editorial. Berikut dokumen bukti-buktinya. Siswa mengamati teks dan juga ringkasan materi pada blog dan handout. Siswa secara berkelompok menjawab pertanyaan guru dalam forum diskusi. Siswa berdiskusi di kelompok kecil. Di tengah kegiatan yang sedang berlangsung, guru berusaha memberikan tes evaluasi proses untuk mengukur perkembangan peserta didik di tengah-tengah proses kegiatan pembelajaran. Kali ini, guru menyediakan 10 soal pemahaman berbentuk pilihan ganda yang telah didesain di Google Form.
Artinya, siswa diberikan link atau alamat tautan untuk mengarahkan mereka kepada soal-soal yang telah disiapkan oleh guru. Berikut dokumentasinya. Siswa menjawab 10 soal pada tes proses di Google Form. Pada sintak kedua, guru melakukan suatu tahapan yang disebut dengan melakukan konstruksi teks bersama-sama. Pada bagian ini, guru mengharapkan agar siswa dapat membangun pengetahuan mereka terkait masalah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Pada bagian ini, guru meminta kepada siswa untuk membuka beberapa referensi, baik dari buku ataupun internet, terkait dua pembahasan tadi. Setelah itu, guru kembali mengarahkan dalam bentuk LKPD kegiatan menganalisis sebuah teks yang sudah disediakan dan siswa diminta menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan secara bersama-sama di grup kecil mereka masing-masing. Untuk melakukan diskusi analisis lanjutan, siswa diminta untuk membuka buku dan sumber lain dari internet. Hasil diskusi analisis kelompok diunggah di dalam grup utama. Pada tahapan inti, sintak ketiga yang dipergunakan pada pendekatan genre adalah mengonstruksi teks secara mandiri. Setelah mereka mendiskusikan struktur dan kaidah kebahasaan di dalam grup kecil, siswa kemudian masuk lagi ke dalam grup utama. Di dalam grup utama itu, mereka mendapatkan penjelasan, terutama terkait masalah penyusunan kerangka teks editorial. Siswa menyimak cara menyusun kerangka teks editorial. Setelah siswa menyimak terkait materi menyusun kerangka teks editorial, siswa diminta untuk membuat sebuah kerangka teks editorial. Guru telah menyiapkan di dalam LKPD-nya berupa suatu topik terkait masalah pembelajaran jarak jauh di dalam kondisi pandemi corona saat ini. Setelah mereka mengonstruksi kerangka teks editorial secara mandiri, mereka diminta mengunggah hasil kerja mereka di dalam grup utama. Lalu, peserta didik yang lain diminta untuk memberikan komentar. Siswa mengunggah hasil kerangka yang telah diproduksinya secara mandiri dan dikomentari peserta didik yang lain. Siswa saling memberikan komentar terhadap kerangka yang telah dibuatnya. Setelah diskusi membahas masalah kerangka karangan usai, guru berusaha untuk memberikan paparan terkait langkah-langkah menyusun teks editorial. Usai sudah memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah menyusun teks editorial. Selanjutnya, guru memberikan waktu kepada peserta didik atau siswa untuk memproduksi teks editorial secara mandiri. Siswa mulai mengumpulkan tugas teks editorial yang telah dirancangnya. Untuk mengetahui hasil belajar, siswa mengerjakan soal post-test atau tes akhir. Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya, pertama, guru memberikan suatu kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran telah disediakan dalam bentuk suatu angket yang dimuat di dalam Google Form. Selanjutnya, guru memberikan penugasan kepada siswa terkait materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Guru juga meminta kepada peserta didik untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 sedang terjadi saat ini. Terakhir, guru bersama peserta didik atau siswa melakukan doa bersama-sama. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan memberikan salam. Demikianlah video laporan kegiatan pembelajaran menulis teks editorial yang telah dilakukan oleh saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Sriwijaya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.